Good morning, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Eh, Selamat pagi anak-anak sekalian. Jumpa lagi bersama saya Salur Karnainwilan dan kali ini kita kembali akan belajar bahasa Inggris. Seperti yang kalian lihat mungkin di layar handphone atau di layar laptop kalian. Kali ini kita akan membahas mengenai present perfect tense ya. Present perfect tense. Nah, apa itu present perfect tense? Present perfect tense itu kita lihat dulu dari function atau fungsinya. Di sini function atau fungsinya adalah to show the action or event that already happened in the past but still continue in the present. Yang artinya adalah untuk menunjukkan suatu kejadian atau kegiatan yang dimulai di masa lalu dan masih berlangsung di masa sekarang. Tenses ini biasanya digunakan untuk membicarakan mengenai pengalaman atau perubahan yang melibatkan sebuah tempat. Ya, jadi saya ulangi sekali lagi. Kita mulai dari function atau fungsinya dulu. Ya, to show the action or event that already happened in the past but still continue in the present. Untuk menunjukkan suatu kejadian atau kegiatan yang dimulai di masa lalu dan masih berlangsung di masa sekarang. Ya, ini yang perlu kalian perhatikan. Tenses ini biasanya digunakan untuk membicarakan mengenai pengalaman atau perubahan yang melibatkan sebuah tempat. Oke, kita lanjut. Formula of present perfect tense. Nah, present perfect tense dibentuk dengan auxiliary have atau has ya. Present perfect tense dibentuk dengan auxiliary have atau has dan ditambah dengan past participle atau kata kerja ketiga ya. Sekali lagi, present perfect tense itu dibentuk dengan menggabungkan have atau has ditambah dengan kata kerja bentuk ketiga. Nah, have atau has di sini dia artinya adalah telah atau sudah. Jadi have atau has di sini bukan berarti mempunyai, tapi have atau has di sini artinya adalah telah atau sudah. Nah, kapan kita menggunakan have? Have digunakan untuk subjek I, you, dan plural. Dan plural subjek misalnya they, we, boys, men. Pokoknya yang dia sifatnya plural itu dia memakai have, ya. Yang sifatnya dia plural dia memakai have. Baru misalnya ini juga you and I, karena ini dia lebih dari satu, you and I, berarti dia plural, maka dia juga memakai have. Tom and Jack juga memakai have, ya. Sedangkan has itu digunakan untuk singular subject. Sedangkan has digunakan untuk singular subject seperti he, she, it. He, she, dan it. Dan singular noun yaitu Tom, man. Tom di sini maksudnya nama orang, man di sini istilahnya mewakilkan satu orang, ya. Jadi kesimpulannya have digunakan untuk lebih dari satu kecuali I ya. Sedangkan has digunakan untuk singular subject ya, atau dia yang tunggal saja. Oke, kita lanjut. Nah, apa yang dimaksud dengan past participle? Past participle tadi udah kita jelaskan, yaitu kata kerja bentuk ketiga. Nah, biasanya itu ditambahkan di belakang itu ditambah id, ya, ditambah n, ditambah d, ditambah t, and atau ini pada base form berupa regular verb. Nah, kalau dia sifatnya irregular verb, bentuk past participle-nya tidak konsisten atau tidak tetap. Contoh, nah ini ya, become, became, become. Nah, yang kita gunakan yang di garis bawahi. Kamu perhatikan yang saya garis bawahi, inilah dia bentuk ketiga atau past participle ya. Past participle yang bakal kita gunakan dalam present perfect tense. Ya, ini become, began, beaten, blown, built, burn, bought, and caught. Oke, lanjut. Nah, patternnya ya. Nah, seperti tenses pada umumnya, biasanya kalimat present perfect tense itu ada yang bentuk positif, negatif, dan interrogatif. Kalau dia berupa kalimat positif, subjeknya itu bisa I, you, they, we, atau they. Nah, ditambah have, ditambah verb 3. Tapi kalau dia he, she, it, itu ditambah has, baru ditambah verb 3. Contoh ya yang pakai have. They have lived in Jakarta for a long time. Mereka sudah tinggal di Jakarta selama waktu yang sangat lama. He has learned English for 1 year. Ia telah belajar bahasa Inggris selama 1 tahun. Kemudian untuk kalimat pernyataan negatif, maka di sini kamu gunakan kalimat I, you, we, they have ditambah not ditambah verb 3. Oke, contoh they have not lived in Jakarta for a long time. Ya.
They have not lived in Jakarta for a long time. Oke. Nah, di sini anak-anak kamu perhatikan tidak ada kalau di tenses present perfect tense ini kata kerja ketiga itu tetap digunakan pada bentuk positif, pada bentuk negatif ataupun bentuk interrogatif. Jadi kamu tidak usah khawatir ada perubahan kata kerja seperti pada kalimat simple past tense. Nah, di sini dia tetap pakai verb 3, maaf. Di sini dia tetap pakai verb 3 dan verb 3. Nah, kalimat tanya interrogatif. Oke, sebelum kita lanjut, kalau tadi have di sini, have atau has di sini artinya sudah. Kalau dia di kalimat negatif, have not, has not itu jadi kebalikannya yang artinya belum. Kemudian kalau kalimat interrogatif, sudahkah ini ya. Have ditambah subjek ditambah kata kerja ketiga. Has ditambah subjek ditambah kata kerja ketiga. Ya. Perhatikan penggunaannya, kapan digunakan have, kapan digunakan has. Oke, baik anak-anak kami sekalian. Itu tadi merupakan patternnya. Sekarang kita lihat contoh-contohnya ya. Yang pertama membicarakan pencapaian atau hasil. Ya, maaf, ini seharusnya saya salah nomor ini ya. Oke, maaf ya. Bicarakan pencapaian atau hasil. Oke, yang pertama, maaf, saya besarkan dikit ya. Oke, di sini man has walked on the moon. Ya, man has walked on the moon. Manusia sudah berjalan di bulan. Our son has learned how to read. Putra kita sudah belajar cara membaca. Doctors have cured many deadly disease. Dokter telah mengobati banyak penyakit yang mematikan. Scientists have split the atom. Para ilmuwan telah membagi atom. Nah, bicara aktivitas yang belum terselesaikan. James had not finished his homework yet. Susan hasn't mastered Japanese. Sorry, ini tadi artinya James belum menyelesaikan pekerjaan rumahnya. Susan hasn't mastered Japanese. Susan belum menguasai bahasa Jepang, but she can communicate. Tapi dia masih dapat berkomunikasi. Bill has still not arrived. Bill belum tiba. The rain hasn't stopped. Hujan itu belum juga berhenti. Nah, dari semua kalimat-kalimat ini kita review sedikit ya. Jadi pada intinya present perfect tense itu digunakan menggunakan have atau has ditambah past participle atau kata kerja ketiga. Kapan digunakan have? Have itu digunakan untuk I, you, they, we, dan ke subjek yang sifatnya dia adalah plural. Sedangkan has itu dia menggunakan subjek he, she, it dan tenses. Maksud saya subjek yang sifatnya singular. Nah, sampai sini anak-anak semoga bisa dapat dipahami. Setelah ini nanti akan saya bagi tugas. Kamu boleh lihat di classroom kita ataupun di grup kalian. Nanti akan saya kasih tugas mengenai present perfect tense. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa minggu depan.